Ya, halo teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang ini. Ya, ini adalah pestisida organik tentunya teman-teman. Ya teman-teman, nih kali ini kameramennya ibu saya. Ya. Ini cabai lombok yang lead pot tentunya, yang perawatannya tidak terlalu bagus, tapi buahnya masih ada. Nah ini kira-kira 1 bulan atau 1,5 bulan lagi kita panen. Jadi penyemprotannya harus rutin ya. Kalau telat ini, kalau teman-teman telat saja itu udah bahaya ya, bisa dipatik sama lalat buah. Cabai lombok memang tergolong sayuran ya, yang perawatannya agak rumit. Kalau teman-teman tanam di kebun itu obat-obatannya banyak sekali jenisnya teman-teman. Kalau yang pakai kimia ya. Kalau ini sekarang sudah pakai sekarang karena 1 bulan sebelum panen kita pakainya full organik ya. Kita menggunakan pestisida sistemnya gabungan atau 2 langkah atau hybrid atau apalah, atau pestisida organik cerdas. Apalah istilahnya tidak penting teman-teman. Yang penting teman-teman ikuti videonya sampai habis ya. Saya selalu menggunakan sistem yang tidak ribet intinya teman-teman, supaya tidak ribet ya. Seperti teman-teman tahu sendiri kalau pestisida organik itu pembuatannya lumayan agak ribet. Ya teman-teman, ini contoh sayuran yang memakai pestisida organik ya, atau insektisida organik ya, sama aja ya. Nah bisa dilihat kalau dari dekat ini teman-teman ada bolong-bolongnya sedikit ya, karena ya seperti itu. Pestisida organik kekuatannya tidak seperti pestisida kimia ya. Jadi kalau kita telat melakukan penyemprotan, cepat sekali diserang teman-teman. Tapi ya seperti itu, kita bisa kali dengan cara ya disemprot rutin teman-teman. Tapi kalau seperti ini masih bisa dikonsumsi kok teman-teman. Jadi tidak parah lah intinya teman-teman. Kalau sudah rusak semua ya kita mau nggak mungkin dikonsumsi. Ya ada bolong-bolongnya ya, tapi masih dalam keadaan wajar teman-teman. Ya, pestisida organik ini juga saya pakai di tanaman lain ya, seperti stroberi misalnya teman-teman. Stroberi juga lumayan gampang diserang hama ya. Kalau di stroberi saya usahakan full organik, kecuali tanamannya masih kecil ya kita pakai 2 langkah atau sistem cerdas lah supaya tidak ribet teman-teman, atau sistem hybrid istilahnya. Ya tidak penting lah istilah teman-teman, yang penting cara teman-teman melakukan perawatan ya, seperti di tabur lampot juga ya seperti ini ya. Jadi hampir semua tanaman cara melakukan penyemprotannya sama ya teman-teman. Jadi teman-teman ikuti video sampai habis ya, dari awal pembuatan pestisida organik ini. Jadi saya buat bahan-bahannya dari kebun dan tidak beli. Tentu dengan seperti itu ya bahannya super murah ya, karena tidak beli, bisa ditanam sendiri teman-teman. Ya teman-teman, kita sudah sampai di kebun yang ada di Paket Wanasari Kintamani. Nah di sini kita cari bahan pertama ya untuk pestisida organiknya. Jadi bahannya tidak ada yang beli, semua kita panen dari kebun. Ya ini dulunya kebun ini labu siam semua teman-teman, karena jaraknya jauh dari rumah. Sekarang dikasih tanaman jeruk ya. Jeruk kan kita tidak panen setiap hari kayak labu siam ya. Ini rumputnya udah tinggi-tinggi, nah, karena rumput kita akan jadikan rumput nanti akan jadikan pupuk ya seperti biasa, atau bisa dijadikan makanan ternak. Ini kan banyak, kalau kelebihan ya kita tinggal taruh di kandang sapi teman-teman, nanti diinjak-injak oleh sapi 3 hari itu rumput sudah jadi pupuk. Ini saya bersama adik ya mau cari daun untuk bahan yang pertama. Bahannya ada 3 teman-teman, bahan yang kita pakai. Jadi teman-teman tidak harus memakai bahan ini ya, bahan lain juga bisa, intinya fungsinya sama teman-teman. Tapi bahan ini paling bagus menurut saya teman-teman. Nah ini dia, kalau di sini disebutnya daun sengengi atau daun raja pahit ya. Ini sudah sering dipanen juga ya, karena membuat pestisida organik ini sering teman-teman. Jadi kita nanam ini harus banyak ya. Ya kita panen, kita cari aja agak banyak. Ini nanti digunakan cuma sedikit teman-teman, jadi dibuat cukup untuk sekali siram ya. Tapi kelebihannya ini daun raja pahit ini bisa teman-teman dijadikan untuk pengganti kapur dolomit karena sifatnya yang pahit ya. Jadi ini ditanam oleh kakek dulu ya, jadi fungsinya ya seperti ini mungkin teman-teman. Nah untuk bahan kedua kita panen di kebun yang satunya ya. Ini yang kebun tentunya yang ada di Batur, yang sering kita bahas ya. Ini yang kebun yang di dekat rumah, yang banyak labu siamnya ya. Nah ini bahan yang kedua, ada daun serai ya, kita tanam sendiri juga teman-teman. Jadi dengan bahan yang murah, dengan yang ditanam sendiri, kita tidak beli. Nah ini kita cari secukupnya saja ya. Daun serai juga tidak disukai sama serangga ya. Iya, sekarang bahan ketiga teman-teman.
Nah, bahan ketiga kita pakai lengkuas. Lengkuas juga tidak disukai sama serangga. Jadi 3 bahan ini akan kita jadikan satu ya. Ya, ini sudah banyak, sudah cukup teman-teman. Nanti kita tanam lagi ya. Ya, kita lanjut ke proses pembuatan pestisidanya. Ini saya pakai ulekan atau ditumbuk juga bisa. Saya nggak pakai blender ya, karena kalau pakai blender nanti ini ujung sprayernya yang sering macet teman-teman, karena terlalu hancur sekali. Disaring pun ada serat kecil yang masuk sehingga ujung sprayernya yang sering bermasalah nanti ya. Ini ya, ini lengkuasnya sama daun raja pahit dan daun serai. Jadi bahannya sederhana ya. Ya, kita lanjut ke proses pembuatannya. Pertama lengkuas kita potong ya. Ini kira-kira bisa 50 gram atau 100 gram ya. Kita bersihkan dulu. Jadi bahan organik itu kita tidak khawatir terlalu berlebih, juga tidak terlalu khawatir ya. Ini saya sengaja buat yang tidak terlalu keras ya. Ini kita potong-potong. Iya, ini ada masalah di pisaunya ya, nggak terlalu tajam. Ya, kita memarkan teman-teman. Atau ditumbuk juga bisa ya. Di blender sih juga bisa, tapi itulah terlalu hancur, nanti kasihan ujung sprayernya teman-teman. Ya, kita tampung. Sekarang daun serainya teman-teman, ini juga kita siapkan 50 gram atau 100 gram bisa, atau 150 gram juga bisa. Dan ini kita buat untuk cukup satu tangki ini saja teman-teman, karena sekarang kan tanaman kita sedikit, jadi kita tidak perlu membuat yang banyak ya. Ada sisanya pun tidak masalah teman-teman, nanti kita bisa dikocorkan ke potnya ya. Ya, ini kita memarkan juga, jadi tidak perlu terlalu hancur sekali, toh juga kita akan rendam semalam ya. Jadi bahan-bahan ini nanti akan tercampur dan terserap oleh air ya. Ya, cukup dimemarkan ya. Nah, sekarang daun raja pahitnya ini kita potong-potong. Ini juga bisa dibejak-bejak teman-teman. Iya. Jadi sangat gampang ya. Ya, termasuk nggak terlalu gampang sih, agak ribet sih sedikit ya. Ya, sekarang kita campur ke air 10 liter ini teman-teman. Iya, setelah itu besok kita saring. Sekarang sore ya, besok sore kita saring ini, sisa taruh di sprayernya ya, di tangki sprayer. Kita campur air lagi sampai penuh. Jadi ini bisa cukup untuk satu tangki ya. Iya. Nah, besok kita sudah bisa pakai untuk penyemprotan teman-teman. Kita tutup dulu ya. Ya, 1 hari setelah pembuatan kita bisa langsung siramkan. Tentunya disaring, terus ditambahkan air sampai tangkinya penuh teman-teman. Tangki sprayer ini maksudnya ya. Kalau pas musim hujan teman-teman bisa tambahkan zat perekat ya. Ya, zat perekat itu penting kalau musim hujan supaya tidak hanyut nanti pestisidanya. Ya teman-teman, ini 1 bulan sebelum panen kita harus full organik. Jadi saya memakai sistemnya 2 langkah. Nah, seperti apa sistem organik 2 langkah? Ya, kira-kira seperti ini teman-teman. Ini sekitar 1 bulan lagi kita panen. Kita wajib full organik. Nah, sebelumnya itu kita pakai kimia. Teman-teman pakai kimia, hasilnya tentunya organik teman-teman. Karena ini di alam liar ya. Kalau di alam liar atau di luaran, pestisida organik bertahan cuma sampai 2 minggu teman-teman. Intinya seperti ini ya. Ini cabai lombok teman-teman. Kita siram sekarang pakai kimia. Itu kalau telat seminggu saja sudah diserang sama lalat buah. Berarti bertahannya cuma 1 minggu kalau musim hujan ya. Jadi habis 1 minggu itu sudah habis. Beda teman-teman ceritanya di dalam ruangan ya. Kalau di dalam rumah kan tidak ada sinar matahari, tidak hujan. Teman-teman semprot buah pakai pestisida itu tetap bertahan berbulan-bulan teman-teman. Jadi itulah sebabnya saya memakai sistem organik 2 langkah. Kenapa saya bilang tetap organik? Karena hasil buahnya tetap organik. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi bibit seperti ini ya, kita masih pakai kimia teman-teman. Kalau kimia teman-teman bebas ya, mau pakai apapun ada ya di toko pertanian ya. Kalau racun biasanya saya pakai antrakol atau skor. Ya, bisa teman-teman. Kalau untuk bibit ya. Nanti kalau tanaman udah besar, kalau ada hama trip biasanya kita pakai abamectin ya. Itu untuk kimianya, yang soalnya di cabai memang buahnya banyak kita
memerlukan pestisida ya. Jadi supaya tanamannya subur. Toh juga tanaman kecil ini kan kita nggak makan pohon. Nah, sama seperti sayuran juga teman-teman. Jadi sayuran juga masih kecil kita memakai kimia. Intinya 1 bulan sebelum panen itu kimia kita stop, kita gantikan dengan organik. Jadi teman-teman, untuk membuat pupuk organik tidak mesti seperti yang tadi ya. Pestisida organik tidak mesti seperti yang tadi, teman-teman bisa pakai bahan-bahan yang ada di sekeliling teman-teman ya. Mungkin bisa pakai kulit bawang atau apapun. Sudah banyak kok dibahas teman-teman. Ya, ini cabai juga seperti ini ya. Ini sudah mulai berbunga. Kita masih tetap menggunakan kimia. Ini tujuannya supaya kita tidak ribet. Seperti yang saya jelaskan tadi, membuat pestisida organik itu pembuatannya walaupun murah, nggak beli, tapi agak sedikit ribet ya teman-teman. Tapi kalau kimia kita tinggal tinggal campur saja. Tapi kalau teman-teman mau full organik bisa juga teman-teman. Tapi itu percuma, intinya kerjaannya teman-teman, tambah ribet ya. Karena buah yang ada di luar seperti ini, seperti saya jelaskan, 2 minggu zat kimia itu sudah hilang. Karena sudah buahnya kan mulai membesar, otomatis persentase kimianya berkurang. Ditambah lagi kena sinar matahari, kena hujan apalagi setiap hari, kena angin. Jadi 2 minggu atau 3 minggu pestisida sudah pasti zatnya hilang. Makanya saya bilang 1 bulan sebelum panen kita stop kimia, otomatis buah yang dihasilkan tetap organik. Jadi seperti itu ya. Makanya saya jelaskan, saya bilang sistem pestisida organik cerdas, karena hasilnya tetap organik. Hasilnya yang kita cari teman-teman. Jadi dengan hasil organik ya tentunya hasil panen atau buah-buahan atau sayur teman-teman sudah 100% organik ya. Apalagi tanaman ini di pupuknya juga memakai pupuk pola organik. Kalau pupuk saya tetap organik karena itu demi kesehatan tanah ya. Kesehatan tanahnya yang kita bisa pakai media tanam, bisa pakai lama ya. Kalau teman-teman pakai kimia lama-kelamaan media tanamnya cepat rusak. Seperti di pot seperti ini ya. Ini pot bisa dipakai berkali-kali ya. Intinya bertahun-tahun. Ya kita bisa suburkan seperti cara yang sebelumnya teman-teman. Jadi caranya juga menyuburkannya sangat gampang. Ini cabai yang kita bahas dulu ya. Yang kuning daunnya sekarang sudah hijau. Dikocor 3 kali pakai kohe ayam dicampur air, sudah subur ya. Jadi sangat praktis. Jadi intinya berkebun teman-teman, walaupun dengan cara organik itu murah tapi ribet, saya selalu meninggalkan cara yang ribet. Kita cari jalan tengahnya, bagaimana berkebun itu supaya tidak ribet. Intinya jadi pestisida yang saya pakai selama ini teman-teman sering menanyakan ya caranya seperti ini. Jadi saya mau bilang full organik, nanti saya merasa tidak benar ya. Jadi saya pakai sistemnya ya pestisida organik cerdas atau gabungan atau 2 langkah. Ya kira-kira seperti itu videonya teman-teman. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.